saya lupa. Saya melihat, saya ingat. Saya melakukan, saya paham. Nah, oleh karena itu saya bikin beberapa alat-alat permainan ya. Ini ada beberapa. Kayak ini ada beberapa alatnya, nanti kita bisa bisa saya langsung nanti ngajak praktek ya. Ini ada beberapa kartunya juga gitu. Biar agama itu menjadi menyenangkan buat semua orang. Karena ada beberapa, apalagi anak-anak sekarang, mungkin bisa mencintai sesuatu itu kalau terlihat indah. Jadi saya mungkin mau cerita dulu. Di sini pasti semua menginginkan putra-putrinya untuk mencintai Al-Quran, betul ya? Ya, gitu. Jadi setelah mencintai nanti bisa memahami, betul? Setelah memahami bisa jadi ahli jago ya, betul? Ya. Jadi urutannya memang begitu. Kun aliman, jadilah orang yang alim, tahu persis ya. Tapi kalau nggak bisa, jadi aliman jadi apa? Kun muta'aliman, kalau nggak bisa ya jadi yang belajar aja walaupun nggak jago-jago amat, bukan ahli tafsir. Tapi ya mau belajar gitu. Tapi biar mau belajar gimana? Kesini ini belajar karena diwajibkan? Karena ada yang nyuruh nggak? Saya yakin nggak ada yang nyuruh ya, nggak juga nggak apa-apa. Ini hari Minggu mendingan belanja ya atau lari pagi gitu. Tapi kesini kenapa? Saya yakin karena kita seneng cinta ya. Jadi kalau nggak jadi muta'aliman katanya jadi kun mustami'an, dengerin aja lah gitu ya. Tapi kalau enggak juga ya minimal muhibban. Minimal cinta. Jadi kalau kita cinta, kita mau denger, mau belajar, baru jagoan. Jangan harap cinta aja enggak, tapi pengen jago gitu. Saya dengar kemarin ada seorang ulama bilang, orang tua jangan berharap anak-anaknya jadi hafiz kalau dia sendiri tidak menghafal Al-Quran orang tuanya. Ya, wah anak saya biar jadi hafiz, disekolahkan ke sekolah tahfiz. Nanti suatu hari di akhirat nanti akan memberikan mahkota buat orang tuanya. Anaknya di pesantrenin aja. Orang tuanya di rumah Facebookan, nonton gitu ya. Berharap anaknya jadi hafiz. Jangan mimpi. Kemarin waktu santri-santri datang ke pesantren, hari pertama hal yang saya sampaikan ke orang tua adalah jangan berharap apa yang tidak kita lakukan. Kalau di pesantren anaknya pengen soleh, bangunnya subuh, nggak susah, ke masjidnya rajin. Hal yang sama lakukan oleh orang tuanya di rumah. Anaknya mesantren di pesantren, orang tuanya mesantren di rumah. Anaknya bermujahadah di pesantren, orang tuanya bermujahadah di rumah. Jangan berharap sesuatu yang tidak kita lakukan. Suatu hari Mahatma Gandhi kedatangan, sebelum masuk ke ini ya. Suatu hari Mahatma Gandhi kedatangan seorang ibu. Wahai Mahatma, anak saya ini terlalu banyak makan permen. Tolong nasihati anak saya biar nggak terlalu banyak makan permen. Ibu yang kemarin yang bawa anak ini minta nasihat. Nasihati anak saya untuk jangan terlalu banyak makan permen. Terus kata Mahatma Gandhi gimana? Hei anakku, makan permen itu gulanya berbahaya buat tubuh kita, buat gigi kita. Kurangi makan permennya, kalau bisa mah jangan makan permen. Ibunya teh, hah Mahatma, nasihatnya cuma segitu? Saya harus nunggu seminggu untuk mendengar nasihat seperti itu? Iya, cukup itu aja nasihatnya. Pulanglah si orang tua dan anak itu, dan alhamdulillah anak itu nggak makan permen lagi. Minggu berikutnya nanya ke Mahatma Gandhi, aku penasaran wahai Mahatma, kenapa aku perlu menunggu 1 minggu untuk mendapatkan nasihat yang sesimpel itu? Apa kata Mahatma Gandhi? Waktu engkau datang pertama kali, waktu itu aku masih makan permen, masih makan gula-gula. Aku tidak bisa menasehati sesuatu yang aku sendiri belum melakukannya. Jadi seminggu itu aku puasa, nggak makan permen, ya pokoknya meninggalkan semua gula-gula gitu. Kemudian baru seminggu kemudian aku bisa menasehati anakmu. Ya, nah dalam Al-Quran juga ada ya, kaburo maktan ang taqulu ma la taf'alun. Ya, Allah sangat murka
kalau kita mengatakan apa yang tidak kita lakukan. Jadi kalau sampai hari ini nasihat-nasihat kita tidak diterima, jangan-jangan kita tidak melakukan apa yang kita nasihatkan. Cerita yang lain. Saya punya teman, kenalan gitu, orang Malaysia yang dia itu agamanya Buddha. Kemudian dia sekarang ateis. Ketika ditanya kenapa jadi ateis, kenapa meninggalkan agamanya? Saya benci agama. Kenapa benci agama? Karena orang tua saya selalu melakukan sesuatu yang berbeda dengan nilai-nilai yang diajarkan. Katanya harus lemah lembut, harus ulas asih. Tapi orang tua saya sangat kasar. Katanya agama itu mendekatkan Tuhan, saya tapi menjadi membenci Tuhan. Katanya harus mencintai, membela agama, tapi agama yang harus dibela kelihatannya tidak menarik. Gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, di Bandung ini angka anak-anak orang-orang yang menjadi ateis terus meningkat. Jadi banyak sekali alumni umat Islam di Bandung ini. Jadi alumni umat Islam gitu, ikatan alumni umat Islam. Mereka memilih menjadi ateis atau agnostik dan itu keren banget buat mereka. Wah keren, gak usah pakai Tuhan juga saya bisa hidup. Jadi orang-orang ini orang-orang cerdas, orang-orang ateis ini. Kenapa? Kenapa? Coba tanya mereka kenapa meninggalkan agama. Karena mereka menjadi benci agama. Tanya mereka, kenapa mereka jadi benci agama? Karena mereka melihat sesuatu yang kebalikan dari apa nilai-nilai agama itu. Saya punya teman yang sampai 2 tahun gak sholat karena lihat orang tuanya melakukan kekerasan di keluarga. Jadi niat kita untuk mendekatkan anak-anak kita kepada Allah, membuat cinta pada Al-Quran, malah mereka membenci Al-Quran dan menjauhi Allah. Jangan sampai apa yang kita lakukan maksudnya mendekatkan tapi dengan penuh paksaan dan tidak menyenangkan, maka mereka malah menjauhi. Karena fitrah manusia itu adalah melakukan sesuatu yang buat mereka senang. Hub, cinta. Ada yang tahu nggak? Hub itu artinya apa? Dasar katanya hub, habbah. Benih, benar. Jadi hub itu benih. Jadi seperti habbah, kamisli habbah ya, seperti benih. Jadi kalau benih itu ditanam kemudian dirawat akan tumbuh jadi pohon. Kalau hub itu adalah benih, benih cinta, maka kalau ditanam, dirawat ya, bahkan seorang dokter dari Jepang itu meneliti itu. Ternyata kalau pohon itu diajak ngobrol, dikasih kata-kata yang positif, ternyata tumbuhnya bagus. Kalau pohon itu coba, ibu melak cengeknya, kemudian tiap hari dihina, dasar cengek gitu, ada enak, wah gitu. Pokoknya kalimat-kalimat yang negatif dengan intonasi yang negatif, pasti cengeknya itu nggak akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau kita puji, wah tanpa kau karedok dan lotek tidak akan nikmat gitu ya, terus dipuji gitu ya. Pasti itu tumbuh. Itu udah dibuktikan loh. Jadi habbah, cinta kalau dirawat itu akan jadi pohon. Pohonnya jadi pohon apa nanti suatu hari? Pohonnya jadi pohon kalimah toibah. Dalam Al-Quran disebutkan, yaitu asluha sabitun fil ard, ya. Akarnya itu bakal mencengkram kencang, sampai kalau ada angin kencang itu, teunggut kalinduan, tegeda keanginan, wah kuat. Ya. Kemudian wafar fis sama, dahan-dahannya ke langit. Bahkan buah-buahnya memberikan rezeki buat orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian keteduhannya menduhi orang-orang sekitarnya. Jadi kalau kita bisa menumbuhkan rasa cinta pada anak-anak kita pada Al-Quran, nggak usah dipaksa-paksa juga, nanti mereka akan senang sama Al-Quran dan itu akan meresap dalam hatinya. Bukan sebaliknya. Ya, oke? Jadi kita siap menumbuhkan rasa cinta dulu aja. Jangan yang muluk-muluk kita pengen jadi jago nahwu sorof ya. Karena banyak yang belajar nahwu sorof, tapi akhirnya dia nggak cinta sama bahasa Al-Quran. Jago nahwu sorof nama, tapi nggak cinta. Jadi yang penting itu cintanya, mahabbahnya. Ya. Oke, sebelum itu saya mau ngajak zikir bareng dulu ya, biar fokus ininya apa. Kalau belajar itu katanya ini semuanya gelombangnya namanya gelombang beta ini. Gelombang beta itu gelombang sadar. Kalau gelombang sadar itu biasanya menyadari banyak hal yang nggak perlu dipikirkan. Tadi pepoyan hilap tadi jahitnya. Aduh teka kunci tadi.
Aduh cicilan jatuh tempo misalnya. Nah itu ada. Jadi itu alam namanya gelombang beta. Kita mau masuk ke gelombang alfa dulu ya. Gelombang alfa itu gelombang flow yang kita di sana kita akan bertemu dengan ilmu. Jadi ilmu itu misalnya kalau penulis nih asalnya tuh gelombang beta aja pusing gitu. Tapi lama-lama ketika nulis akhirnya masuk gelombang alfa. Alfa itu gelombang flow. Gelombang flow itu ketika ide itu masuk, ilmu itu masuk. Nah kalau kita belum alfa, itu ilmu itu susah masuknya. Jadi harus masuk gelombang alfa dulu. Ya, gelombang alfa itu bisa dengan wirid, zikir. Nah kita bareng-bareng ya. Siapa yang hafal zikir rezeki? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ada yang hafal? Hafal ikutin aja tuh ya. Coba. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ya, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Coba. La ilaha illallah Haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ayo ibu-ibu sekarang. Hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Bapak-bapak, jangan kalah. Al-Malikul Shadiqul wa'dil amin. Bareng-bareng semuanya yang keras. La ilaha illallah Muhammadul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Kalau kita baca dawamkan ini, insya Allah rezeki kita terbuka. Terbuka lebar. Amalkan ini insya Allah. Apa rezeki itu? Banyak rezeki itu. Hari ini kita lagi mendapatkan rezeki. Karena yang duduk di majelis ilmu, itu sampai dia nanti pergi ke majelis ilmu, malaikat di arah sana itu lagi nyorot kita pakai spotlight ke kita. Tuh lagi mencatat nama-nama kita. Kecuali nunutan mau dicatat. Jadi malaikat itu katanya patroli setiap hari. Kemudian dia mencari majelis ilmu. Ketika ada majelis ilmu langsung mereka nongkrongin. Itu tuh siapa aja ditulis satu-satu. Nggak ada yang tidak tertulis. Semuanya tuh siapa. Bakal ditulis tuh. Dan mereka terus menyebut nama kita dan laporan ke Allah ya. Jadi kita ini akan dicatat sama Allah. Man salaka tariqan yaltamisu bihi sahalallah ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yang di dalamnya ada bersentuhan dengan surga, maka Allah akan memudahkan bersentuhan dengan ilmu, maka akan memudahkannya masuk surga. Gitu. Jadi siap ya, kita sekarang sudah kondisi alfa. Oke. Jadi
Kalau kun mustami'an, jadilah pendengar. Bahasa Inggrisnya mendengar apa ya? Listen, L-I-S-T-E-N, 6 huruf. Listen itu dalam bahasa Inggris sama dengan silent, S-I-L-E-N-T. Jadi kalau listen masih ada suara, masih belum silent, berarti belum listen. Kita denger ya, kita coba kita dengerin apakah masih ada suara nggak ya? Oke, sudah silent ya. Oke, nah kita akan belajar tentang memecahkan kode rahasia alam semesta. Jadi kalau kita beli laptop, komputer, bahkan mobil, selain barangnya dikasih, kita itu suka dikasih buku manualnya. Meser microwave-nya ibu-ibu, aya bukunanya. Microwave-nya diangge bukunya di awas tuh. Kadang-kadang disimpan aja ya. Pas rusak-rusak itu, aduh kumaha. Padahal mah aya di dinya. Jadi semuanya sudah ditulis. Kita juga oleh Allah dikasih kehidupan, dikasih badan, dikasih jiwa, dikasih harta. Terus ku Allah teh dipasihan buku manualnya nyata Al-Quran. Pernah nggak beli barang tapi buku manualnya bahasa Cina? Terus kumaha? Kumaha ya teh makinannya. Jelas gitu. Jadi kumaha? Biar kita bisa mendapatkan petunjuk dari buku manual tadi nu bahasa Cina itu kumaha dong? Caranya biar paham gimana Bu? Biar paham bahasa Cinanya. Belajar bahasa Cina artinya. Nah sekarang Al-Quran teh oleh Allah ditakdirkan bahasanya bahasa Arab, sanes bahasa Sunda. Jadi gimana dong orang Sunda? Ya harus belajar bahasa Arab kepaksanya. Kunaon sih bahasa Arab sanes bahasa Sunda gitu. Nyawayahna we. Nyawayahna bahasa Arab berarti orang Sunda kedah diajar bahasa Arab. Janten belajar bahasa Arab hukumna wajib atau sunnahnya? Wajib. Nah, betul wajib. Iya. Malayatimul wajib fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna karena sesuatu itu, maka si sesuatu itu jadi wajib. Karena memaknai Al-Quran itu wajib, maka belajar bahasa Al-Quran jadi wajib. Wajib. Berarti upami wajib, terus kita tidak belajar. Jantan kumaha? Upami kewajiban tidak kita lakukan, maka konsekuensinya dosanya. Ya betul. Dosa tuh tidak belajar bahasa Al-Quran. Sekarang disurvei. Siapa yang 1 tahun ini, 1 tahun terakhir ini belajar bahasa Al-Quran secara khusus? Saha, nusa tahun kapangker diajar lewat buku, lewat YouTube, belajar bahasa Al-Quran dalam setahun belakang. 1, 2, 3. Sesana dosa sadayana tuh. Aduh tadi belajar, olah dosa. Itu setahun kapangker ada kumaha. Walah darah rosa ya kumanya. Orang istighfar aja. Ya, jadi kita menganggap bahasa Arab itu tidak usah dipelajari. Karena kita, tadi mah paling kalau umroh kayak paling tawar menawarnya meser korma gitu. Jadi karena cara berpikir kita bahasa Arab, padahal mah bahasa Al-Quran beda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab mah susah, mungkin ya. Bahasa Al-Quran mah gampang. Jadi belajar bahasa Arab wajib? Ya, belajar bahasa Al-Quran wajib. Bahasa Arab mungkin ya. Mungkin tidak sewajib itu, tapi bahasa Al-Quran. Tapi karena bahasa Al-Quran juga ada dari bahasa Arab, nah sebagian besar dari bahasa Arab, ya bahkan bahasa Arab ya, lisanan Arabian, jadi wajib gitu. Jadi nah mulai sekarang kita istighfar yang tidak belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran, sekarang mulai belajar nih hari ini. Mudah-mudahan niat kita, etikat kita belajar bahasa Arab, itu jadi penghapus dosa kita ya. Atmis sayyatal hasanat tamhuha. Lakukan kebaikan dan kebaikan itu akan menghapus keburukan yang telah masa lalu. Pertanyaannya, kapan waktu yang paling tepat untuk belajar bahasa Al-Quran? Kapan? Ada 2 waktu yang tepat untuk
belajar bahasa Al-Quran. Satu, yaitu adalah 20 tahun yang lalu. Yang kedua adalah sekarang. Jadi ini pepatah dari Cina. Kapan waktu yang tepat untuk menanam pohon? Yang pertama 20 tahun yang lalu, yang kedua sekarang. Kapan waktu yang tepat untuk memulai jadi pengusaha? 20 tahun yang lalu dan sekarang. Kapan waktu yang tepat untuk memperbaiki diri? 20 tahun yang lalu dan sekarang. Ya. Seandainya 20 tahun yang lalu saya serius, pasti saya udah bisa. Seandainya 20 tahun yang lalu saya sudah menanam pohon, pohonnya sekarang pasti sudah dipanen. Seandainya saya sudah mulai bisnis 20 tahun yang lalu, mungkin saya sudah jadi bisnismen. Tapi waktu tidak bisa diratapi. Kita masih dikasih waktu oleh Allah hari ini. Seandainya subuh tadi nyawa kita dicabut oleh Allah, maka kita tidak bisa melakukannya sekarang. Kenapa Allah tadi mengembalikan nyawa kita ketika bangun tidur? Karena ada tugas kita untuk belajar bahasa Al-Quran pagi ini. Pagi ini. Ya. Karena setiap orang yang tidur itu oleh Allah, jiwanya diambil, kemudian pagi-pagi Allah kembalikan lagi. Makanya doanya alhamdulilladzi ahyana ba'da ma'amatana. Ya, alhamdulillah Allah sudah menghidupkan setelah dimatikan. Jadi hari ini waktu yang tepat belajar bahasa Al-Quran. Ya, oke. Nah ini kode rahasia. Kode-kodenya rahasianya apa saja di Al-Quran teh? Yang pertama kalau mau belajar itu harus jelas dulu motivasinya, why-nya, kenapa. Oke. Kira-kira kenapa kita harus belajar bahasa Al-Quran? Biar apa? Satu. Biar memahami. Terus apa lagi? Boleh perwakilan aja. Siapa yang bisa siapa yang punya alasan yang kuat, minimal 3 alasan kenapa saya mau belajar bahasa Al-Quran? Siapa? Oke, Bu. Nah. Ya, karena Al-Quran pedoman hidup kita, maka saya harus memahami, gitu. Oke? Biar tahu apa yang kita baca, ya. Bisa mengamalkan, bisa memahami, bisa tahu, bisa memahami, bisa mengamalkan. Oke, hatur nuhun. Ya, dari Bapak-bapak 3 alasan. Why-nya kenapa? Bapak ada? Ada Bapak? Oh ada sebelah sana. Biar ada perwakilan tuh. Ya boleh. Ya karena. Oke, biar sayang sama Al-Quran. Ya, oke. Sekarang udah sayang Pak sama Al-Quran. Ya, udah kenal ya. Ya, oke, alhamdulillah. Oke, itu kenapanya ya. Kemana ya? Kesini ya saya. Oke. Aduh, kebaca nggak ya? Boleh next ya. Ya, ini ada 7 mitos belajar bahasa Al-Quran. Saya harus ke sebelah sini ya. Belajar bahasa Arab untuk bicara dengan orang Arab. Itu mitos pertama. Dalam setahun berapa kali kita ketemu sama orang Arab? Belum tentu ya. Ibu-ibu umami balanja di Mekah, orang Arab nage tos jagoan bahasa Indonesia. Jangan, itu mitos pertama. Yang kedua, bahasa Arab itu susah. Siapa yang dalam pikirannya bahasa Arab itu susah? Ya. Siapa yang yakin bahasa Arab itu mudah? Jadi yang susah angkat tangannya sedikit, yang mudah sedikit juga. Sisanya tidak punya pendirian. Ya, kemudian bahasa Arab itu nggak keren. Keren nggak? Lebih keren mana sama bahasa Korea?
Sangeo, arangeo. Sarangeo. Jujur, enggak kayaknya. Banyak anak-anak muda yang merasa enggak keren ya. Padahal bahasa Arab harusnya keren ya. Terus, kalau belajar bahasa Arab itu harus di pesantren 6 tahun. Ada? Ada yang berpikir gitu? Ah, saya mah bukan anak pesantren, nggak bisa bahasa Arab. Ada yang berpikir gitu? Saya udah ngajarin ini ke anak-anak SD ya. Ada beberapa laporan dari orang tuanya. Anak saya ada beberapa videonya juga. Jadi udah bisa nasrib, nahu sorofnya udah bisa. Jadi saya bikin ini buat anak saya yang waktu itu dia kesulitan belajar bahasa Arab. Ternyata bisa. 6 bulan bisa langsung. Ya, nggak usah 6 tahun. Nggak usah pesantren 6 tahun ya. Kemudian harus menghafal rumus-rumus yang rumit. Aduh. Eta teh naon wazan, naon eta teh. Sulasil majid, sulasil mujarod, mubtada, khobar, liur. Ya, belum apa-apa udah pusing. Kemudian harus menghafal ya. Bahasa Arab itu tidak penting. Nggak penting karena nanti kalau dalam dunia pekerjaan sekarang yang penting itu bahasa Inggris sama bahasa Cina kalau mau buat bisnis ya. Bahasa Arab mah bukan bahasa bisnis. Nah, kemudian bahasa Arab itu membosankan diajar bahasa Arab. Aduh bosen gitu. Nah makanya gimana biar belajarnya nggak bosen ya. Oke. Sana. Gini. Jadi saya ingin gambarkan bahwa bahasa Arab itu gampang. Jadi Al-Quran bahasa Arab, dalam bahasa Arab itu ya, menggunakan bahasa Arab kan. Bahasa Arab itu ada sekitar 30.000 kata dasar. 30.000 kata dasar. Ya nanti jadi diturunkan jadi banyak kata-katanya. Dari 30.000 itu di Al-Quran hanya menggunakan 2.000 saja. Sok, seberapa persen? Tinu 30.000 jadi 2.000. Jadi seberapa persen? 2 per 30. Berapa persen? 6% ya. Jadi dari kamus munjid anu sakieu anu waktu di pesantren mah Pak Dokter Isan teh sok nganggo eta teh kanggo ngahalangan supaya bobo teu katingali ku guru. Heeh gitu toh. Munjid teh sakieu tah. Atanapi Al Munawir ya. Ada bahasa Indonesia kolam? Kolam mah balom. Apa yang dalam bahasa Indonesia sudah diserap? Adil. Adil ada bahasa Indonesia? Sabar. Syukur. Udah dalam bahasa Indonesia semua. Itu jumlahnya ada 140. Nah terus biasanya alhamdulillah yang menyusun kosakata bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Arab. Enggak usah mikir-mikir lagi, udah ada dalam ini. Jadi dari 540 dikurangi 140 tinggal 500. Tinggal 500-nya. Nah 500 ini jadi tinggal 400. Jadi hanya 400 kosakata yang perlu kita hafalkan. Ya 400 kosakata ini. Nah dari ini dari 105 itu semuanya adalah kata benda. 105 kata benda. 110 itu kata kerja. 185 kata hubung. Jadi dalam Al-Quran itu cuma ada 3 jenis kosakata. Ya. Nah ini. Jadi nanti. Kalau yang warna merah ini adalah kata kerja. Yang warna biru kata benda. Yang warna hijau itu nanti kata sambung. Ya. Jadi cuma ada 3 warna. Kalau kita warnain Al-Quran itu cuma ada 3 warna. Dan yang harus kita hafal itu cuma 400. Coba. Kalau 400 satu tahun teh ada berapa hari? 365 hari. Ya. Jadi kalau 1 tahun 1 bulan anggap aja 400 hari. Jadi untuk menghafal kosakata kalau 1 kosakata 1 hari berarti 1 tahun lebih sedikit kita udah hafal semua. Gampang tuh? Gampang ya? Gampang banget. Ya ini nih kata-katanya nih. Kitab, ustad, abi, umi, infak, sodakoh, kholik, makhluk, ibadah, kurun. Ini udah banyak ya. Udah terinstall dalam otak kita. Ini kata-kata yang sudah ada dalam bahasa Indonesia ya. Nah,
Next. Ya, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kepala, badan, kaki. Kepala, badan, kaki. Namanya sulasi. Jadi semua akar dari bahasa Arab itu hanya 3 huruf, Ibu. Ibu pernah belajar nahu sorof? Belum? Oke. Kalau udah juga nggak apa-apa, Bu. Ya, ini jadi dari 3 ini. Ya, oke. Nah, sekarang ada kataba. Ya, jadi kataba. Artinya apa, Bu? Kalau di situ tuh telah menulis. Kalau a pasti itu kata kerja dan sudah. Ya, kataba. Oke. Nah, sekarang kataba ini kita akan ubah. Ya, kita sulap, kita sihir menjadi kata turunannya. Ya. Nah, karena tadi ya ada 5.000 sekitar tadi berapa kata ya? 5.000 kata ya. Yang 6% itu dia diulang sampai 60.000 kali. Pengulangannya itu bentuknya beda-beda. Nah, Ibu sekarang saya akan keluarkan topi. Topi itu mim, mak ya. Kemudian akan dikeluarkan juga dasi. Dasi itu alif. Ya. Sekarang ini sabuk, beber. Ini wow, ya. Oke. Nah, sekarang dan ada juga sabuknya alif. Ya. Sekarang Ibu, saya minta ya, coba kalau ini namanya Sali ya. Ini dia itu kataba. Sekarang coba dipakaikan dasi. Kira-kira tebak aja, Bu. Kalau pakai dasi sekarang jadi bacaannya gimana? Dasi itu simpennya di mana ya? Di dada. Berarti antara apa sama apa? Dasi itu hurufnya apa tadi, Bu? Alif. Ya, alifnya simpen di sini berarti di dada. Berarti sekarang jadi ada huruf apa di sini? K. Terus di sininya ada alif ya. Kemudian huruf ta, huruf ba ya. Oke. Ini polanya dulu. Sekarang ya. Jadi dibaca, Bu? Ya. Katibun. Kalau kataba tadi artinya apa, Bu? Kataba artinya sekarang coba kalau katibun tambah alif jadi artinya jadi artinya ini apa? Penulis. Ya. Dapat? Jadi dari kata kerja kataba telah menulis dikasih dasi jadi katibun. Jadi artinya penulis. Tadi mah kata kerja telah menulis, sekarang mah adalah orang yang menulis. Ya. Makanya sekretaris desa disebutnya tuh katib. Katib itu adalah juru tulis. Orang yang menulis. Tadi mah kata kerja, sekarang orangnya. Paham ya, Bu ya? Oke, sekarang kita kata berikutnya. Nah, ini. Sekarang coba Ibu tebak. Ubah kata kerja jadi orang kayak gini. Dari kataba jadi katibun, tapi katanya kita ganti. Abada. Abada itu telah menyembah, telah beribadah. Sekarang ubah jadi orang yang beribadah. Betul ya. Betul? Wow, kok udah jago Ibu? Gimana caranya? Betul, dikasih alif ya. Sekarang set. Jadi abidun. Oh, tapi biar saya makin yakin satu lagi ya, Bu ya. Kalau ini benar berarti ya. Berarti Ibu udah ini ya. Sekarang coba. Kholako telah menciptakan. Sekarang diubah gimana, Bu? Jadi yang menciptakan. Bacanya kan ada alif, Bu. Coba dibacanya gimana? Kholikun. Langsung jago ya. Nggak usah pesantren 6 tahun juga udah jago Ibu. Hebat. Saya kasih hadiah deh. Ya. Ini Ibu judulnya bukunya Kitab Sakit Hati. Karangan saya sama karangan Irfan Nazran tuh ada pengarangnya. Ya boleh. Ibu sakit hati enggak? Ini obatnya obat sakit hati. Oke terima kasih Ibu. Atur nuhun. Ya. Wah. Tuhnya gampang ya. Itu. Jadi mengubah kata kerja jadi kata benda. Ya. Nah sekarang berikutnya
Kholikun, betul ya. Oke. Sekarang siapa yang mau nyoba lagi? Bapak-bapak lah, bapak-bapak ya kasih. Oh mau, ayo. Aduh, hebat ini, berani ya. Bapak-bapak kalah ini. Siapa namanya? Rais? Rais? In. Raid. Oh, oke, Raid betul. Betul Raid. Oh, oke, Raid ya. Raid udah pernah belajar bahasa Arab? Baru dikit ya. Sedikit apa, sebanyak apa? Apa aja yang udah belajarin? Oh, tangan. Apa? Yadun. Liyadani. Homs. Yumna wa yusro. Terus? Likuliyadin. Khomsa al-sobi'a. Al-ibham. Asyababa. Al-wusto. Al-khinsir. Al-binsir. Coba bisa? Bareng-bareng ya. Yuk. Ya, siap. Liyadani. Sama tangannya dong. Bareng-bareng ya. Ajak nyanyi ya. 1, 2, 3. Liyadani. Yumna wa yusro. Fi kuliyadin. Khomsa asobi'a. Al-ibham. Asyababa. Al-wusto. Al-khinsir. Al-binsir. Ya gitu. Oke, sekarang yang ini ya. Siap. Mau ini tebak-tebakan yang ini? Ya. Nah ini agak susah nggak apa-apa? Atau mau yang gampang? Mau yang gampang? Ya, oke. Yang ini deh. Nah sekarang ini ada abada. Bisa dibaca abada? Ikronya udah ikro berapa? Oh udah ikro 5, bisa lah. Abada ya bisa ya. Nah sekarang kalau abada itu artinya apa, bisa kebaca? Abada artinya apa? Telah menyembah. Ya telah beribadah gitu ya. Sudah beribadah. Nah sekarang kalau dikasih dasi tadi jadi abidun. Nah sekarang mah agak susah nih. Coba sekarang dikasih topi ya. Topinya itu mim. Ya, kasih topi mim. Kemudian dikasih juga buber. Wow. Jadi mimnya jadi topi ya. Kebayang? Di atasnya. Kemudian bebernya di antara ba sama da. Ya. Oke. Sekarang kita ubah. Tenet. Nah, jadi topinya mak budun. Iya, mak budun. Oke. Nah, sekarang kita hurufnya ganti. Nah, holako kasih topi mak. Kemudian antara lam sama kok kasih beber wow. Jadi benar, coba lihat ya. Makhlukun. Artinya apa? Makhlukun diciptakan. Kalau kholako telah menciptakan, kalau makhlukun yang diciptakan. Oi, keren. Oke, buat namanya tadi siapa tuh? Rain. Buat Rain ini bukunya, nanti baca sama ibu ya. Oke, wah keren. Subhanallah ya. Sekarang siapa dari bapak-bapak nih yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Ayo atau bapak? Ralisinan bapak-bapak. Ayo, siapa? Biar seragam merah. Oh iya iya. Yuk, sini. Ayo, sini. Ayo. Come on, come on. Ada murid Pak Ustadz Burhan. Ayo siapa yang berani?
Bapak-bapak, maju. Ada nggak ini? Oh, guru bahasa Arab bungkul, anu tos jago maulah. Ya. Oke, atur. Dari ibu aja, dari ibu siapa? Kayaknya ibu ya banyak yang mau tadi. Satu lagi, sok. Oh, ibu boleh maju. Saya kasih yang paling susah ya. Ya maju, maju bu. Nah, ya, sama bu. Ini, jadi coba dicek dulu tadi. Kalau kholako setelah menciptakan, kalau yang menciptakan, ininya pakai dasinya panjang. Ah, oke. Kalau yang diciptakan pakai topi, makhluk. Ah, makhlukun. Oke. Nah, sekarang. Ya. Oh. Nah, sekarang ini. Jadi coba di sini cari mana yang artinya adalah kalau kata ba telah menulis, sekarang coba cari mana yang ditulis. Yang ditulis kan tadi udah tahu. Kalau yang di pakai topi, coba cari. Ah, artinya apa maktubun? Yang menulis. Ah, oke. Sekarang coba cari yang menulis. Tadi yang pakai dasi, Bu. Kalau yang mau yang pakai dasi, coba cari yang ada dasinya. Oke. Coba baca. Ah, ada. Ah, Katibun. Yang ini, Bu? Iya, ini Katibun. Ini jadi yang menulis, yang ditulis. Ya. Kalau yang tadi telah menulis yang mana, Bu? Telah menulis. Yang dasarnya telah menulis. Ah, kataba. Ya. Jadi Ibu sekarang udah tahu kataba artinya? Hah? Tadi ada kata apa? Kataba telah menulis. Katibun, maktubun. Ya benar-benar. Yang tadi kalau katibun yang menulis, kalau maktubun, ah kan udah menulis ini. Maktubun yang ditulis. Oke. Sekarang kalau Fatahah telah membuka, kalau Fatihun, kalau Maftuhun, sama tadi yang dibuka. Gampang ya? Gitu. Kalau a iun yang me. Kalau ma uun itu yang di. Ya, oke, gitu. Oke, terima kasih Ibu sudah berani ke depan. Saya kasih hadiah lagi nih. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi terpicu untuk belajar bahasa Arab. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kasih tahu ini udah berapa menit lagi? Saya saya. Oh, udah jangan. Ya, oke. Kita kembalikan lagi ke gelombang alfa. Kita baca zikir lagi. Rezeki di rezeki biar rezeki ilmunya banyak ya. Udah hafal tadi nggak? Satu, dua, tiga. La ilaha illallah. Mulkul hakul mubin. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi La ilaha illallah. Sadiqul wa'dil amin. Nah, kita lanjut nih. Nah, jadi sebetulnya
yang dipelajari di pesantren ini namanya tasrif. Sebetulnya kalau kita belajar bahasa Al-Quran kita nggak usah menghafal semua-semuanya. Tetapi kalaupun kita tahu, kita akan takjub dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Apa takjubnya? Coba kita lihat. Yang sebelah sini jumlahnya ada berapa? Yang sebelah sini jumlahnya ada berapa? 6 juga. Yang sebelah sini yang jumlahnya 6 kira-kira apa ini yang warna merah? Bentuk katanya kata apa? Kata kerja yang warna merah itu kerja, kerja, kerja ya. Nah, yang warna biru, yang warna hijau adalah kata benda nuhararejoma benda, ya, nuhararejoma. Jadi dalam Al-Quran itu kata kerja sama kata benda berasal dari kata yang sama dan Allah membuat satu rumus matriks yang sangat simetris. 6 kata kerja, 6 kata benda. Coba cari bahasa apa di dunia ini yang punya rumus sekeren ini. Dan saya baru sadar ketika bikin ini. Ketika kalau dulu belajar bahasa Arab, belajar nahu sorob dulu mah hanya dibacakan. Fatah hayab tehu fathan. Enggak kebayang tuh. Tapi ketika digambarkan, wow, keren pisan. Bahasa Arabnya simetris, genep kata kerja, genep kata benda. Ya, tapi dalam Quran tidak semuanya digunakan. Tapi kalau kita tahu mesinnya, mesin pengubah kata ini, kita akan takjub bahwa Allah memilih sebuah bahasa yang keren banget. Ini sebagai pengetahuan saja, tidak usah dihafalkan ya. Ini telah membuka, akan membuka, bukalah, jangan buka, dibuka, akan dibuka. Gitu. Jadi ini namanya past tense, ini namanya future tense, ini namanya kata perintah ya, komen, ini kata larangan, ini kata kerja yang intransitif, majhul, ini kata kerja intransitif yang akan datang. Gitu. Kalau ke sini yang kata benda, ini adalah jadi kata dasar, kalau membuka jadi bukaan atau pembukaan. Atau fathan itu kemenangan, fathan mubinan, kemenangan yang jelas. Ini fatihun yang membuka, maftuhun yang dibuka, maftahun waktu membuka, maftahun tempat membuka, miftahun alat membuka. Jadi miftahun artinya kunci, miftahul jannah artinya kunci surga. Di sini ada yang namanya miftah, jadi dia akan kunci surga. Kalau kunci surga masuk surga nggak ya? Kuncinya. Jadi sekarang dikunci aja dinya. Tapi insya Allah masuk surga. Nabi miftah ya. Oke, jadi miftah itu adalah kunci. Kata dasarnya alat membuka. Jadi miftahun itu kalau dalam bahasa Arab namanya isim alat. Kalau pakai topi, topinya itu mi ya, tambah badannya fa, ta, ha, miftahun. Jadi alat membuka. Kalau toroko memukul, tambah mitroko. Artinya palu. Palu teh mitroko. Mitroko teh palu. Palu teh adalah alat untuk memukul. Ya. Kemudian sobaha. Itu artinya terang, cahaya. Tambah misbahun artinya lampu atau lilin atau cempor. Gitu. Itu alat untuk menerangi misbahun teh. Gitu, gampang. Nah sekarang, coba. Sekarang, kafaro artinya apa? Kafaro, menutup. Ya, kalau kafirun, pakai dasi. Orang yang tertutup. Kalau yang tertutup mah makfurun. Kalau kafirun orang yang menutup. Jadi siapa yang nutupnya? Diri dia ya. Menutup dari apa? Dari kebenaran, dari nikmat Allah. Kebalikannya menutup apa? Membuka. Kebalikannya kafirun apa? Dalam bahasa Al-Quran. Kebalikannya kafirun apa? Kebalikannya kafaro apa? Kebalikannya kafir, mukmin, muslim?
Bukan, kebalikannya adalah syakaro. Ya. Jadi kebalikannya kafar itu syakaro. Walain syakartum la'azidannakum. Kalau kalian membuka hati kalian terhadap nikmat yang Allah berikan, aku akan tambah lagi. Misalnya Allah ngasih nikmat kesehatan, kita gunakan untuk tolabul ilmu, sama Allah kasih kesehatan lagi, kasih rezeki yang lebih banyak. Tapi walain kafartum, kalau kamu menutup diri kamu dari nikmat Allah, udah dikasih sehat malah rebahan, udah dikasih otak yang cemerlang malah buat nonton drakor unggul sama scrolling. La inna azabila syadid, tingali kayak Allah dikasih azab yang besar baik di dunia maupun akhirat. Jadi kebalikan orang kafir adalah orang yang bersyukur. Jadi kalau kita nggak syukur berarti kita kafir. Nah dengan tahu bahasa Arab jadi kita sekarang lebih paham. Ya. Kebalikan kaya apa? Di dalam Al-Quran betul? Allahu aghna wa yakfi. Jadi Allah mengkayakan dan mencukupkan. Jadi kebalikan kaya itu adalah cukup. Bukan miskin. Jadi nah di Al-Quran tuh cukup menarik bagaimana mengikan. Oke, kafaro. Kafaro telah menutup. Kafirun artinya orang yang menutup. Kalau kiper artinya orang yang ya menutup apa? Menutup gawang, itu kiper. Kalau koper menutup apa? Menutup baju, pakaian itu koper. Kalau cover buku, menutup apa? Ya, menutup buku. Jadi semua kata-kata dalam bahasa Inggris to cover. To cover itu adalah dari kafaro bahasa Arab, menutup. Bahasa Indonesia ada kiper, itu dari bahasa Belanda, ya. Kalau kuper, menutup diri dari pergaulan, kuper pisan itu ya. Ya. Nah, jadi semua kata-kata itu dari kata kafaro itu tuh. Nah, sekarang jinna, janana, jinnun, janna. Artinya sama menutup juga. Janna itu menutup juga. Kalau kata janin artinya ya satu makhluk yang belum kelihatan masih tertutup di plasenta di dalam ini. Jadi kata Allah tidak ada yang bisa mengetahui apa yang ada dalam janin. Kemudian kalau jin apa artinya? Yang tertutup juga, tertutup dari apa? Dimensinya pandangan kita nggak bisa lihat ya. Kalau majnun, nah kalau majnun itu pakai topi majnun, majnunun. Artinya yang tertutup apanya kira-kira? Akal sehatnya ketutupan. Kenapa orang-orang yang majnun di pinggir jalan mereka senyum-senyum terus setiap hari? Karena karena surga sudah di tangan. Ya. Sementara kita masih mikirin cicilan, masih mikirin itu, wah gitu ya. Jadi orang yang majnun mereka itu sudah tertutup dari realitas sehari-hari. Makanya mereka itu rufi'al kolam ansalasin. Mereka itu pena catatan apa udah diangkat sama Allah. Soalnya udah ketutup itunya jadi bukan mukallaf lagi, nggak punya kewajiban dalam syariah ya. Nah, majnun. Kalau jannatun artinya apa? Jannatun artinya kebun. Ya, jannatun itu kebun. Kebun itu tanahnya tertutupi oleh pohon-pohon, itu jannatun. Dan jannatun juga digunakan untuk menggambarkan surga yang belum kelihatan. Jadi dari kata jannah itu kita tahu bahwa segala sesuatunya awalnya tertutup. Dengan kita mengetahui akar katanya, kita akan dapat makna yang lebih dalam dari sebuah akar kata tersebut, maka kita akan bisa mendapat makna. Ya, oke. Sekarang saya mau ngajak nasrif ya. Ya, gini. Fataha yaftahu fathan fahuwa fatihun wadaka maftuhun iftah la taftah tahun maftahun miftahun futiha yuftahu gitu. Bisa? Ya. Oke, bareng-bareng yang bisa ya. Yang kelihatan baca ya. 1, 2, 3. Fataha yaftahu fathan
fahuwa. Wadaka maftuhun. Iftah la taftah. Maftahun maftahun miftahun futiha yuftahu. Nah digituin. Coba ada nggak bahasa selain bahasa Arab yang ada diubah-ubah kata dari satu kata menjadi 12 kata. Tadi yang 5.000 kata itu 60.000 kata diulang-ulang dalam Al-Quran teh. Kalau kita tahu rumusnya, maka kita akan bisa melihat nanti. Oke. Nah, tadi namanya itu mesin pengubah kata. Ya, mesin pengubah kata. Kata-katanya diubah-ubah. Nah, oke. Sekarang ada rumus berikutnya. Kalau kita udah dapat satu kata, itu bisa ditambah ani jadi 2, ditambah una. Nah, misalnya, mu'min kita ani, mu'minani. Ditambah una, mu'minuna. Kalau mu'minun satu mu'min, mu'minani 2 mu'min, 2 orang yang beriman. Kalau mu'minuna banyak mu'min, laki-laki. Kalau yang perempuan, tambah aja tak marbutoh, mu'minatun, tambah tani, mu'minani, kemudian tambah atun, mu'minatun. Jadi rumusnya gitu, alifuna, tani, atun. Gimana rumusnya? Nah, ani una tani atun, ani una tani atun. Gampang ya? Coba sekarang siapa yang bisa ngubah dari muslimun? Coba. Hadiahnya masih ada nggak ya? Nantilah hadiahnya. Kayaknya habisan. Siapa yang bisa ngubah muslimun jadi 2 jadi banyak? Laki-laki 2 jadi banyak perempuan. Oke. Ibu. Maksudnya muslimun terus? Iya. Iya. Sekarang yang perempuannya. Muslim. Gimana yang terakhirnya? Iya, muslimatun. Pendek tunnya ya. Tak taknis. Ya, coba ya, dari awal, Bu. Mun. Iya. Iya. Kalau kanan laki-laki, kalau perempuan, kalau kiri perempuan. Ini 1, 2 banyak, 1, 2 banyak. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Wah, keren banget. Baru pertama tapi udah jagoan, Bu. Ya, tapi kenapa udah jagoan, Bu? Udah hebat itu. Oh. Oh, langsung nempel ya, Bu. Alhamdulillah ya. Baru pertama aja udah kayak udah pesantren 7 tahun, Ibu. Ya, hebat banget ya. Jadi kalah yang pesantren-pesantren juga, ya. Ibu saya juga dulu belajar ketika usia 55 tahun tuh. Wah, ya, jadi tidak ada kata terlambat ya. Nah, ini nih ada beberapa nih. Nah, sekarang jadi kalau belajar bahasa Arab di pesantren ini nih yang dipelajari. Ada mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, tasiful usul, tasiful begitu mah. Kira-kira siap belajarnya? Ah, udahlah, lupain aja. Liur gitu mah. Biarlah kami yang sudah pesantren genap tahun ya. Nah, jadi ketika saya membuat ini, kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Kan Allah janjinya walaqad yasarna. Kenapa kan jadi pusing gini? Nah, kemudian saya belajar dari namanya itu Timothy Ferris. Dia itu seorang yang mendeklarasikan saya superhuman. Saya manusia. Dia belajar kickboxing dari nol, Bu. Kayak Ibu nggak bisa apa-apa. Belajar dari nol. Langsung jagoan. Ikutan lomba kickboxing. Kemudian dia ke Brazil.
belajar tango sama salsa, nari, yang tadi mah kickboxing keras, saya nggak bisa. Kemudian dia belajar 3 bulan, langsung sampai jagoan, kemudian dia belajar bahasa Cina, bahasa Jepang, semua bahasa setiap 3 bulan dia satu bahasa. Dari nol nggak bisa apa-apa, dia bisa. Dia langsung nulis buku, judulnya jadi dia itu bekerja hanya 4 jam dalam 1 hari tapi bisa jadi milioner. Jadi dia keren karena kehidupan ini, mau bisnis, mau bahasa, mau apa, ternyata manusia itu bisa menguasai segala hal. Asal kita tahu cara belajarnya. Gitu. Nah, jadi ini tim Paris ini adalah orang yang bersyukur. Karena Allah berikan kemampuan, dia optimalkan. Tapi sebetulnya yang otaknya tim Paris, otaknya Einstein, otaknya ulama-ulama yang hebat sama dengan otak kita. Bedanya mereka membuka diri untuk belajar, kita mengawas. Nah oleh karena itu, ketika belajar ini, saya masuk otak kira-kira apa ya? Dari banyak hal ini, nah kemudian dari banyak ini diilangin. Kata tim Paris itu kalau belajar sesuatu, dihilangin dulu banyaknya, kemudian berikutnya adalah hilangkan. Ya. Pertama adalah gambar semua, kemudian selection. Tadi itu deconstruction, selection, seleksi. Ternyata belajar bahasa Inggris itu nah kemudian udah diseleksi, susun sequence. Nah jadi kalau belajar acak-acak dulu, ya, yang penting-pentingnya aja, biasanya cuma 20%. Nah, kalau belajar bahasa apapun, ya, anak saya itu bisa bahasa Inggris, Prancis, Jerman dengan cepat. Anak yang kecil lagi belajar bahasa Jepang sama Duolingo, jagoan juga. Ternyata kalau tahu caranya. Nah, jadi susun akhirnya saya menemukan ada 7 pelajaran dari bahasa itu. Yaitu adalah di sini tentang kalimat sempurna, ya, kemudian tadi bentuk kata yang kita pelajari dulu, kalau kaki itu bentuk kata atau kalau dalam bahasa kemudian nanti kata ganti, ya, kemudian nanti kata kerja, kata benda, sahabat dan yang terakhir adalah berubah-ubah ujungnya, ya. Nah kira-kira kalau disederhanakan sebetulnya cukup gini belajar bahasa Arab. Jadi tadi yang sudah niat pengen belajar, yakinkan bahwa ada cara yang mudah, kemudian bisa jadi saya yakinkan susah, ya. Nah tapi ini metodenya metode amali, karena nama saya Amali jadi gini. Alami langsung, ya, kayak tadi langsung main, kemudian mainkan, ya, kemudian aplikasikan, kemudian lakukan kemudian aplikasikan. Oke, nah sekarang saya mau ngajarin satu ini tentang kata ganti tadi yang jilid 3. Oke, sekarang kita bahas kata-kata. Ini hanya dalam bahasa Prancis yang punya kata ganti banyak kalah sama bahasa Arab. Lihat ya, kata gantinya itu ini semua yang laki-laki kanan, ini yang semuanya perempuan kiri. Barisan yang mana itu orang-orang yang di belakang kita. Barisan yang kedua orang yang ada di depan kita. Barisan yang ketiga orang-orang yang ada. Oke? Ya. Lihat saya ada. Lihat jadi juga kalau saya satu dua. Oke? Huwa, huma, hum. Jadi orang itu orang yang kita bicarakan. 2 orang laki-laki di belakang kita banyak laki-laki. Sekarang 1 perempuan, 2 perempuan, banyak perempuan yang kita bicarakan. Sekarang 1 laki-laki, 2 laki-laki, banyak laki-laki, orang yang kita bicarakan. 1 perempuan, 2 perempuan, banyak perempuan yang kita bicarakan. Kemudian 1 orang yang bicara, banyak orang yang bicara, ya.
dia, dua orang, mereka. Kamu, kalian berdua, aku, kami. Gitu ya. Nah, masalahnya gini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Kalau laki-laki pakai tangan kanan, ana, nahnu. Kalau perempuan pakai tangan kiri, ana, nahnu. Gitu. Bisa? Karena saya mendengarkan, saya lupa, saya melihat, saya ingat, saya mendengarkan, saya lupa. Otak kita itu ada di mana? Di sini kata siapa? Apakah di tangan kita ada otak? Apakah di tangan kita ada otak? Yang sudah menjadi belasan tahun ketika nyetir, apakah otak yang mikir? Tangan yang mikir. Ini bahkan sambil main handphone ya. Yang mikir itu tangan. Di tangan ada yang namanya mielin, di kaki ada yang namanya mielin. Mielin itu adalah neuron-neuron otak yang itu jadi otak refleks. Jadi enggak mikir juga bisa jalan. Ibu-ibu masak sambil mikir gitu, nyiksikan gitu, itu semuanya otaknya ada di tangan. Ya, jadi otak kita itu ada di sekujur tubuh kita. Para atlet mereka bisa melakukan banyak hal secara fisik dan ada di seluruh tubuhnya. Dan otak yang paling hebat adalah jantung kita, di hati kita. Ya. Jadi kalau dulu saya diajarin bahwa otak Allah di sisi saja, itu besar. Jadi sebetulnya otak yang menyeluruh secara tinggi ada di seluruh tubuh kita. Dan besarnya ada di jantung kita. Jantung itulah yang namanya kolbun, hati kita. Ya. Oke, jadi harus digerakkan. Kalau kita bergerak maka kita akan ingat. Ya. Oke, siap. Bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Oke, sekarang saya mau ngecek ya. Ibu, saya mau kasih kodenya ya, coba yang mana ini? Oke, wah keren, bisa langsung ya. Oke, lagi Bu, ya. Oh ibu mau nyoba, oh boleh ibu, boleh, oh ibu mau nyoba, oke. Wah seneng banget ini, pada semangat. Oh. Wah itu jalan tol ibu, hebat ya. Sekarang nanti dulu ibu. Coba ibu sekarang, kalau pakai ini ya bu, lihat tangannya ibu ya. Oh nggak kelihatan, ya, oh nggak kelihatan, pakai tangan aja. Kalau ini huwa bu, laki-laki. Kalau ini huma, ini hum, laki-laki ini. Kalau perempuan, hiya, huma, hunna, anta, ana, nahnu. Oke, terima kasih ibu. Ya, terima kasih. Udah hafal berarti ibu ya. Oke, terima kasih. Ya. Nah, sekarang yang saya pakai kodenya ya. Bareng-bareng. Harus keras. Yang di belakang kita namanya orang ketiga atau ghaib. Orang yang di depan namanya orang kita ada bicara. Kalau orang yang ngomong namanya mukhatab. Nah dalam Al-Quran itu cuma itu aja. Coba ada nggak bahasa, kalau bahasa Indonesia kata gantinya ada apa aja? Kamu, kalian, aku, kami,
beliaunya laki-laki perempuan? Enggak ya. Kalau bahasa Prancis yang lebih banyak, kalau bahasa Inggris. You, I, we, he, she, ada lumayan ya, ada he, ada she ya. Kemudian they, udah cek yang segitu. Kalau bahasa Arab, jadi kalau tadi bahasa Arab nggak keren, keren banget ini. Jadi yang belajar bahasa Arab otomatis karena ini sangat simetris. Coba ya siapa yang bikin bahasa sekeren ini? Kalau bahasanya udah keren tapi kita belajar, oke. Nah, nanti berikutnya lebih dalam lagi. Tapi dasarnya itu aja dulu, udah habis ya. Oke. Hatur nuhun, mudah-mudahan ini mah cuma spill aja. Cuma spill aja, jadi mudah-mudahan kita jadi jadi cinta sama bahasa Arab. Setelah itu kita mau jadi belajarnya. Demikian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materinya sangat bagus ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi ternyata belajar bahasa Al-Quran itu mudah atau susah? Mudah atau susah? Mudah. Yang penting tadi kita harus cinta dulu sama bahasa Al-Quran atau sama Al-Qurannya. Nanti kita akan mudah untuk mempelajari Al-Quran. Ya, jadi tadi banyak rumusnya ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Tapi rumusnya rumus yang mudah. Ya, gerakan tangan kita, gerakan badan kita, insya Allah akan lebih hafal ataupun lebih paham. Nah, siapa yang bisa menyebutkan satu kata dalam Al-Fatihah yang itu bentuknya pakai topi, pakai sabuk, yaitu kayak tadi mungkin kayak makhlukun. Kalau makhlukun itu artinya kan yang diciptakan. Nah, tapi ada dalam Al-Fatihah yang bentuknya sama dengan itu. Oke. Yang belakang tuh. Apa? Oh, Maliki. Oh, Malikun. Malikun itu pakai dasi ya. Dari Malaka pakai dasi jadi Malikun. Ini mah yang pakai topi. Ya, nah tapi pertanyaannya yang di ini mah. Kalau Malikun mah yang pakai dasi Malikun asalnya Malaka. Menguasai jadi Malikun, yang menguasai atau penguasa atau raja. Itu betul, Malikun udah betul. Tapi pertanyaannya ini bentuk yang pakai topi kayak makhlukun yang diciptakan. Jadi yang di bukan yang me. Ibu mau coba lagi? Itu yang belakang tuh, yang belakang. Di Al-Fatihah ada mustaqimun. Mustaqimun itu mah masih yang me. Ya. Boleh, Bu? Benar, maghdubun. Artinya apa, Bu? Godoba, murka, marah. Kalau maghdubun yang dimurkai, benar. Berarti Ibu benar. Ibu memang datang paling awal dan ternyata bisa jawab. Jadi memang rezekinya ke Ibu tadi. Jadi maghdubun. Betul ya, maghdubun. Jadi yang dimurkai, godoba itu artinya marah. La tagdob. Kalau la tagdob artinya apa? Jangan marah. Jangan marah-marah lebih tepatnya ya. La tagdob itu jangan marah-marah. Marah sama apa beda? Beda. Kalau ada kemunkaran kita nggak marah, ada yang buang sampah sembarangan kita nggak marah, kita berarti nggak peduli. Tapi kalau marah-marah, nah itu tuh yang maghdub. Godoba itu marah-marah, nggak jelas marahnya. Oke, Ibu ya. Satu lagi pertanyaannya. Satu lagi. Oke. Dalam ya, kasih 3 contoh ya. 2 apa 3 ya? 3 lah, ini bapak-bapak soalnya udah pada ahli nih.
Ya, kasih 3 contoh dari Al-Quran yang kalimatnya, kata itu adalah memakai dasi tadi. Jadi isim fa'il ya. Ya. Oke. Dari ayat Al-Quran tapi ayat Al-Quran. Oh oke. Silakan. Nasirun, betul. Oh jami'un. Oh kira jamilun. Jami'un, ya. Kafirun, ya kafirun gampang ya. Oke, Bapak tuh dapat ya. Banyak ya Pak ya. Jami'un nas itu. Oke, udah 3 tuh. Silakan Ibu, dapat door prize tuh dari panitia. Ya, terima kasih kepada semuanya yang paling jauh sudah baik karena usahanya jihadnya itu juga jihad ya Bapak dan Ibu ya, dari jauh-jauh Cianjur ya Pak, dari tempat yang sangat jauh jihad juga. Jadi jihad itu tidak hanya mengangkat senjata, betul ya kan ya, tapi jihad juga adalah yang kita lakukan sedang jihad. Dan tadi Bapak jihad yang baik jauh dan Bapak guru yang baik merupakan bagian dari jihad. Alhamdulillah, kita kali ini kami ucapkan terima kasih kepada PJ Kang Irfan Amali, kepada Kang Irfan Amali, mungkin bisa kembali ke tempat dan Bapak Ibu semua. Ataupun nanti kita spill lah ya. Jadi oh jadi belakang ya. Nanti bisa dilihat dia udah mau beli videonya atau kartunya, silakan. Dan saya sebagai moderator undur diri, saya kembali. Gimana Ibu Bapak seru belajar bahasa Arab? Ternyata impian belajar saya punya partner terakhir ya, jalan-jalan keliling Kebab di jalan untuk mengobati kita lagi jalan sana hingga memahami Al-Quran. Jadi semangat belajar bahasa Al-Quran, semangat ya, semoga tidak selesai di hari ini saja. Baik, baik sekalian, untuk kegiatan hari ini, alhamdulillah sudah sampai di akhir pengunjung acara. Ikut pengajian keluarga dan kita bertemu di pengajian berikutnya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu dari manfaat dan nanti dikonsumsikan yang ada tugas membantu di bawah. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, hati-hati di jalan. Semoga Allah kita semua sampai kita saya Nihal bersama kru yang tugas awal ampun diri. Allah memberkati yang dekat dan
Sabi ko, hindi na ito magiging. Bilang sabi ko, mas sabi ko, mayroon sa mga or